wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Sari dengan NIM 1930106339 dari Lokal Tadris Biologi 4B. Di sini kita akan membahas sedikit mengenai konsep habitat dan relung ekologi. Yang pertama, kita masuk kepada habitat dan mikrohabitat. Pengertian dari habitat. Habitat berasal dari bahasa Latin yang berarti menempati, yaitu suatu spesies yang tinggal dan berkembang di suatu tempat. Menurut Clement Selford, habitat adalah lingkungan fisik yang ada di sekitar suatu spesies atau populasi spesies atau kelompok spesies dan komunitas. Dalam ilmu ekologi, bila suatu tempat yang sama hidup berbagai kelompok spesies, maka habitat tersebut disebut sebagai biotop. Menurut Sambel Wirakusuma, dalam dasar-dasar ekologi, habitat adalah toleransi dalam orbit di mana suatu spesies hidup termasuk faktor lingkungan yang cocok dengan syarat hidupnya. Orbit adalah ruang kehidupan spesies, lingkungan geografis yang luas, sedangkan habitat menyatakan ruang kehidupan lingkungan lokasinya. Yang pertama, kualitas dari habitat. Istilah kualitas habitat menunjukkan kemampuan lingkungan untuk memberikan kondisi untuk tempat hidup individu dan populasi secara terus-menerus. Kualitas habitat berdasarkan kemampuan untuk memberikan sumber daya untuk bertahan hidup, reproduksi, dan kelangsungan hidup populasi secara terus-menerus. Para peneliti umumnya menyamakan kualitas habitat yang tinggi dengan menonjolkan vegetasi yang memiliki kontribusi terhadap kehadiran suatu spesies. Yang kedua, tipe-tipe habitat. Secara garis besar dikenal 4 tipe habitat utama, yakni perairan tawar, perairan atau laut, perairan payau, dan Austria, serta daratan atau terestrial. Masing-masing kategori utama dapat dipilih tergantung corak tipe kepentingan mengenai aspek yang ingin diketahui dari sudut pandang dan kepentingan populasi. Populasi hewan yang menempatinya. Pemilihan tipe-tipe habitat itu terutama didasarkan pada segi variasinya menurut waktu dan ruang. Selanjutnya, pengertian mikrohabitat. Bagian dari habitat yang merupakan lingkungan yang kondisinya paling cocok dan paling akrab berhubungan dengan hewan dinamakan dengan mikrohabitat, sehubungan dengan bagian kisaran-kisaran toleransinya terhadap berbagai faktor lingkungan. Maka berbagai spesies hewan yang berkonsentrasi dalam habitat yang sama akan menempati mikrohabitatnya masing-masing. Secara umum, mikrohabitat biasanya menunjukkan kondisi habitat yang sesuai, merupakan faktor penting pada level 2-4 dalam hierarki Johnson. Oleh sebab itu, merupakan hal yang tepat untuk menggunakan istilah mikrohabitat dan makrohabitat dalam sebuah pandangan relatif dan pada skala penerapan yang ditetapkan secara eksplisit. Yang selanjutnya yaitunya relung ekologi dan azas eksklusi. Relung ekologi. Istilah relung atau niche pertama kali dikemukakan oleh Joseph Grinnell pada tahun 1917. Menurut Grinnell, relung merupakan bagian dari habitat yang disebut dengan mikrohabitat. Dengan pandangan seperti ini, Grinnell mengatakan bahwa setiap relung hanya dihuni oleh satu spesies. Pandangan relung yang dikemukakan oleh Grinnell inilah yang disebut dengan relung habitat. Contohnya, jika kita mengatakan relung habitat dari kalajengking, maka kita akan menjelaskan mikrohabitat kalajengking tersebut. Dengan demikian, kita harus menjelaskan pada suhu dan kelembapan berapa kalajengking hidup. Apakah dia tahan terhadap cahaya atau tidak? Apakah dia hidup di tanah, di dalam lubang, atau di pohon, dan sebagainya. Relung
atau niche dalam ekologi merujuk pada posisi unik yang ditempati oleh suatu spesies tertentu berdasarkan tentang fisik yang ditempati dan peranan yang dilakukan di dalam komunitasnya. Konsep ini menjelaskan suatu cara yang tepat dari suatu organisme untuk menyelaraskan diri dengan lingkungannya. Yang selanjutnya, azas eklusi. Bunyi azas eklusi adanya interaksi persaingan antara dua spesies atau lebih yang memiliki relung ekologi yang sangat mirip. Contoh kasus pemisahan relung ekologi antara berbagai spesies yang berkohabitasi, yaitu serumpun padi dapat menjadi sumber daya berbagai jenis spesies hewan. Persaingan dan pemisahan relung. Suatu relung ekologi tidak dapat ditempati secara simultan dan sempurna oleh populasi stabil lebih dari suatu spesies. Pernyataan ini disebut dengan azas eklusi. Persaingan berdasarkan azas ini, beberapa spesies yang dapat hidup secara langgeng dalam habitat yang sama adalah spesies-spesies yang relung ekologinya berbeda-beda. Selanjutnya, ekuivalen ekologi. Adapun jenis-jenis hewan yang menepati relung ekologi yang sama dalam habitatnya, yang serupa di daerah zoogeografi yang berbeda disebut ekuivalen ekologi. Contohnya, dapat kita lihat jika diperhatikan dari berbagai jenis hewan di berbagai tempat sering ditemukan spesies-spesies hewan yang serupa yang hidup di daerah geografi yang berbeda. Kita dapat menemukan cacing di mana saja, contohnya seperti di Indonesia, di Amerika, dan di Eropa. Nah, cacing-cacing tanah tersebut secara morfologi serupa, namun sebenarnya mereka berbeda spesies. Selanjutnya, yaitunya pergeseran ciri. Fenomena perubahan spesies hewan yang berkerabat dekat suatu marga atau genus misalnya dapat ditemukan pada habitat atau daerah penyebaran yang sama atau ditemukan pada daerah penyebaran yang berbeda. Disebut dengan pergeseran ciri evolusi yang menghasilkan pergeseran ciri pada spesies-spesies hewan dalam keadaan simpati. Ini akan menyebabkan terjadinya pemisahan relung ekologi. Dan materi kita pada kali ini, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.